Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naya. Saya adalah seorang psikolog industri dan organisasi. Hari ini kita akan membahas 3 aspek. Yang pertama itu terkait dengan jejaring kerja. Yang kedua ada profesionalisme. Kemudian yang ketiga ada teknologi informasi dan komunikasi. Kita lanjut ke teknologi informasi. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, cukup. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Apa yang akan Anda lakukan jika kemajuan teknologi yang diaplikasikan pada pekerjaan Anda ternyata memiliki dampak buruk bagi Anda? Kita lihat opsi A, wajar apabila teknologi memiliki dampak yang buruk. Kalau A ini kayaknya kita pasrah aja gitu loh, wajar bahwa teknologi memiliki dampak yang buruk. Tidak ada solusi di dalamnya. Jadi alfa ini kurang tepat. B, memperkuat aturan yang ada. Memperkuat aturan yang ada ini juga kayaknya masih belum konkret. Apa yang akan kita lakukan dengan memperkuat aturan itu? Kalau C, perlu membatasi teknologi tersebut dan saya tetap menggunakan cara yang lama. Yang C ini kenapa kurang tepat? Karena perlu membatasi teknologi itu bisa jadi benar. Tapi lihat kalimat setelahnya ada, saya tetap menggunakan cara yang lama. Ketika kita menggunakan cara yang lama, itu indikasinya bahwa kita tidak siap untuk menggunakan teknologi informasi yang baru gitu. Kita kurang siap untuk beradaptasi dengan pengaplikasian teknologi yang baru. Makanya C ini jadinya kurang tepat. Kecuali kalau misalnya dia opsinya hanya perlu membatasi teknologi, tidak ada di belakangnya tetap menggunakan cara yang lama, itu bisa jadi benar. Tapi karena ada menggunakan cara lama, jadi itu kurang tepat. Oke. Kemudian yang D, membiarkan. Kata-kata membiarkan, biasa saja, dan lain-lain itu kalau teman-teman temukan itu langsung di skip aja karena itu sudah pasti poinnya rendah. Jadi untuk mengefisienkan waktu, kata-kata membiarkan, mengancam, biasa saja, pasrah dan lain sebagainya itu tidak usah kita pilih. Yang E, melaporkannya kepada atasan agar segera diperbaiki. Jadi jelas ya, jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya soal kedua silahkan dijawab. Oke, cukup. Langsung kita bahas ya. Di perusahaan tempat Anda bekerja baru saja memperbaharui salah satu perangkat IT guna mempermudah tugas karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah, kita lihat yang alfa. Alfa mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. Ini cukup panjang, tapi poinnya hanya satu. Kita bersama rekan-rekan kita mencari informasi. Jadi kita keep dulu. Poinnya satu ya. Sekali lagi poinnya mengajak rekan-rekan mencari informasi. Udah, situ. Yang bravo, mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. Ini yang B bisa juga, tapi lebih lengkap A. Karena yang alfa, kita mengajak, kemudian kita mencari informasi. Ada 2 hal yang kita lakukan. Kalau yang B hanya mencari informasi, jadi B kita langsung eliminasi. Walaupun yang B ini bisa jadi benar, tapi kurang tepat gitu loh, karena ada A yang lebih lengkap. Yang C, meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan kerja Anda. Ini sifatnya kita sudah tidak belajar mandiri gitu loh. Nah, yang C ini kurang tepat akhirnya. Yang D, mencari informasi di internet dan mempelajarinya. Jadi selain kita mencari informasi, kita juga mempelajarinya. Jadi yang D kita keep dulu. Yang E, mengajak rekan-rekan untuk mencari informasi terkait dengan pengoperasiannya pulang jam kantor. Jadi alfa dengan E ini hampir sama.
mengajak rekan dan mencari informasi, yang satunya di waktu yang kosong, yang satunya sepulang jam kantor. Nah, sementara ini kalau kita lihat konteks soalnya bahwa di perusahaan tempat kita itu memperbarui perangkat IT, otomatis hal yang urgent untuk kita kerjakan untuk belajar hal tersebut ketika misalnya hanya di waktu yang kosong dan sepulang jam kantor, itu mengindikasikan bahwa kita masih belum merasa urgent untuk mempelajari hal tersebut. Jadi ketika kita bandingkan dan kita analisis, yang paling tepat adalah delta. Kita mencari informasinya dan mempelajarinya dengan rekan-rekan kerja kita. Yang membuat alpha dengan error ini kurang tepat adalah keterangan waktu di belakangnya, di waktu yang kosong dan sepulang jam kantor. Sementara terkait dengan pengaplikasiannya ini, bisa jadi pengaplikasiannya ini sifatnya lebih urgent gitu loh untuk segera kita pelajari, sehingga yang paling tepat adalah delta. Kita lanjut ke soal terakhir. Silakan, soal terakhir cukup panjang, jadi silakan dikerjakan. Oke, kita langsung jawab. Anda diutus oleh pimpinan kantor Anda untuk bertugas di sebuah daerah yang tidak mempunyai fasilitas teknologi informasi yang memadai. Jadi kata kuncinya bahwa daerah tersebut tidak mempunyai fasilitas teknologi informasi yang memadai. Dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang belum paham tentang teknologi informasi. Dan hanya sebagian kecil masyarakat yang meyakini bahwa teknologi informasi penting dan dapat membantu mereka menjadi lebih baik. Jadi di sini kondisinya ada dua. Yang pertama bahwa daerah tersebut tidak mempunyai fasilitas teknologi informasi, dan yang kedua bahwa masyarakatnya itu tidak paham. Jadi ada dua hal di sini permasalahannya. Nah, sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program Nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah alpha, mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan teknologi informasi saat ini penting bagi masyarakat. Ini kita keep dulu. Jadi kata kuncinya kita mengedukasi masyarakat. Yang bravo, berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. Yang bravo bisa jadi benar karena kita berkoordinasi dengan kepala desa. Tapi yang membuatnya menjadi kurang tepat yang bravo ini, kita langsung berkoordinasi dengan kepala desa meskipun masyarakat masih bingung. Jadi sifatnya ini ketika ini kayak kita mengabaikan gitu loh. Meskipun masyarakat bingung, ya saya tetap berkoordinasi dengan kepala desa. Jadi yang bravo jadinya kurang tepat karena ada kata-kata di sini meskipun masyarakat masih bingung. Jadi bravo kurang tepat. Yang Charlie, membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan masyarakat desa, lalu mengadakan pelatihan khusus. Ini bisa jadi benar. Jadi, kita menyelesaikan permasalahan fasilitas dengan membangun infrastruktur. Yang kita keep adalah alpha dengan Charlie. Delta, menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting. IT di tersebut belum terlalu bermanfaat. Ini kurang tepat ya. Karena ya tugas kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini kayak pasrah aja gitu loh. Walaupun dikemas dengan bahasa yang cukup bagus. Tapi sifatnya yang delta ini indikasinya ya pasrah aja gitu. Kemudian yang E, melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya tentang keadaan dan kondisi masyarakat belum siap untuk dibangun infrastruktur teknologi informasi. Nah, sementara kita udah ditugaskan untuk pelaksanaan tugas tersebut. Kalau yang E ini sifatnya kita sudah diminta untuk mengambil tindakan gitu loh. Jadi yang E ini jadinya kurang tepat. Nah, antara alpha dengan Charlie, menurut teman-teman yang mana? Jadi tindakan yang paling tepat yang pertama kita lakukan sebelum kita membangun infrastruktur, kita harus menyelesaikan permasalahan masyarakat yang belum paham ini. Dengan jalan, kita mengedukasi masyarakat dulu. Jadi jelas ya prosesnya. Kita lihat dulu karena ada dua permasalahan yang urgent untuk kita selesaikan. Yang mana dulu? Yang urgent kita selesaikan adalah masyarakat belum paham
dengan solusinya ya kita mengedukasi dulu. Kecuali kalau misalnya soalnya minta di sini masyarakat udah paham tapi tidak mempunyai fasilitas, ya kita pilih yang C. Jadi kita bandingkan dulu yang prioritas, masalah yang paling pertama kita selesaikan yang mana, kemudian kita pilih. Jawabannya adalah alfa. Mengedukasi masyarakat tentang perkembangan teknologi informasi saat ini penting bagi masyarakat. Kayak gitu.